Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviatus Soliha dengan NIM 004 akan mempresentasikan tugas Kapita Selekta dengan judul pemodelan CFR dan CGR dengan pendekatan regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal. Yang pertama mengenai latar belakang. COVID-19 menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendapatkan perhatian khusus oleh dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China di akhir tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 oleh WHO. Status pandemi dinyatakan akibat adanya penularan kasus COVID-19 yang sangat cepat hingga mengalami peningkatan 13 kali lipat di 114 negara termasuk Indonesia, dengan total kematian mencapai 4.291 jiwa pada saat ditetapkannya sebagai pandemi global, menurut WHO tahun 2020. Penyebab penyakit COVID-19 adalah sebuah virus yang diberi nama SARS-CoV-2 yang ditularkan dari hewan ke manusia. Infeksi virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari flu hingga gejala berat, seperti MERS dan juga SARS. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami pergerakan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia atau Ristekbrin memaparkan bahwa kasus aktif COVID-19 di Indonesia per 30 Juni 2021 mencapai 239.368 kasus dengan persentase laju pertumbuhan atau CFR sebesar 1,01% dan persentase tingkat kematian atau CFR sebesar 2,69%. Angka CGR dan CFR Indonesia lebih tinggi dibandingkan angka CGR dan CFR global yang masing-masing berada pada angka 0,19% dan 2,17%. Berbagai upaya pencegahan dilakukan melalui modifikasi faktor penjamu dan faktor lingkungan dalam memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan pemerintah yang digulirkan dalam menekan angka penularan COVID-19 antara lain ada PSBB, aturan mudik, dan juga PPKM. Kebijakan PPKM darurat secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers yang dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 1 Juli 2021, yang juga disiarkan langsung dalam channel YouTube Sekretariat Presiden. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, pemerintah resmi menetapkan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Pemberlakuan kebijakan PPKM darurat dilatar belakangi oleh adanya pertumbuhan kasus COVID-19 yang begitu cepat. Pertumbuhan kasus COVID-19 yang begitu cepat ini dipengaruhi oleh adanya varian baru, terutama varian Delta yang telah menyebar di sejumlah daerah, menurut BPMI Setpres 2021. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 17.135 kasus kematian atau 21,7% dari total kasus kematian nasional sebanyak 79.032 kasus per 22 Juli 2021 berasal dari Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki 26 kabupaten dan kota yang masuk dalam kriteria level 3 dan 12 lainnya masuk dalam kriteria level 4 PPKM. Salah satu metode statistika yang digunakan untuk memodelkan adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika yang banyak digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan di masyarakat yang telah diterapkan secara luas pada bidang penelitian, seperti penelitian dalam ilmu pengetahuan terapan di bidang sosial, biologi, kesehatan, dan ekonomi.
Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel prediktor dan variabel respon. Tujuannya untuk mengestimasi kurva regresi. Ada 3 pendekatan untuk mengestimasi kurva regresi, yaitu pendekatan parametrik, non-parametrik, dan juga semi-parametrik. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi kurva regresi. Salah satunya adalah estimator polinomial lokal. Estimator polinomial lokal merupakan suatu pendekatan yang fleksibel dan efisien dalam mengestimasi kurva regresi, karena memiliki orde yang akan menjadi derajat polinomial lokal yang sesuai bagi fungsi regresi. Adapun keuntungan menggunakan estimator polinomial lokal adalah secara teori mudah dianalisis karena tidak mengabaikan korelasi antara pengamatan dalam objek yang sama, sehingga dapat mengurangi asymptotic bias. Berdasarkan dimensi waktu pengambilan data, penggunaan analisis regresi biasanya digunakan dalam analisis data cross-sectional, dan data longitudinal. Data longitudinal memiliki susunan data yang lebih kompleks karena merupakan kombinasi dari data cross-sectional dan time series. Setiap waktu diasumsikan independen, tetapi pengukuran dalam subjek saling dependen. Penelitian yang telah membahas mengenai regresi non-parametrik dan diterapkan pada data longitudinal adalah penelitian dari Tiani Wahyu Utami tahun 2014, yaitu mengenai pemodelan regresi non-parametrik pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal kernel yang diterapkan pada data kadar trombosit penderita demam berdarah. Dalam beberapa kasus pada kehidupan nyata, sering ditemukan kasus-kasus yang melibatkan model regresi dengan dua variabel respon. Pemodelan regresi dengan dua variabel respon disebut juga dengan pemodelan regresi birespon, yang mensyaratkan adanya korelasi antar hubungan yang kuat antar responnya, baik secara logika maupun matematis. Beberapa penelitian yang telah membahas mengenai regresi non-parametrik birespon, diantaranya yang pertama ada Aprianti Bomapandatuan, Sifriani, dan Surya Prangga pada tahun 2021 membahas mengenai pemodelan angka harapan hidup dan angka kematian bayi di Kalimantan dengan regresi non-parametrik spline birespon dengan unit observasi sebanyak 41 kabupaten atau kota di Pulau Kalimantan. Penelitian lain oleh Lu Putu Savitri Pratiwi tahun 2017 mengenai pemodelan regresi non-parametrik birespon dengan estimator spline truncated dengan respon angka kematian bayi atau AKB dan status gizi. Selanjutnya ada penelitian dari Amin Tohari tahun 2020 melakukan estimasi model regresi binomial negatif birespon dengan pendekatan estimator lokal linear dengan respon banyak kasus HIV dan banyak kasus AIDS. Namun dari ketiga penelitian tersebut masih belum termasuk data longitudinal karena ketiga penelitian tersebut masih menggunakan data cross-sectional untuk analisisnya. Penelitian dengan menggunakan regresi non-parametrik birespon dengan data longitudinal di bidang kesehatan belum banyak dilakukan sampai saat ini. Penelitian yang membahas mengenai regresi non-parametrik birespon dengan data longitudinal adalah penelitian dari Bayina tahun 2016. Yaitu membahas mengenai estimasi model regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal. Namun pada penelitian Bayina, jumlah pengamatan
pada setiap subjek tidak sama atau tidak seimbang, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui model serupa dengan jumlah pengamatan setiap subjek sama atau seimbang. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemodelan CFR dan CGR dengan pendekatan regresi non-parametrik direspon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal dengan jumlah pengamatan pada setiap subjek yang sama. Dalam melakukan estimasi digunakan OSSR untuk lebih memudahkan proses. Data yang akan diproses dalam pemodelan adalah data CFR dan CGR sebagai variabel respon dan waktu sebagai variabel prediktor. Jumlah pengamatan setiap subjek adalah sama, yaitu masing-masing berjumlah 18 pengamatan pada masa pemberlakuan PPKM darurat pada tanggal 3 September 2021 hingga 20 September 2021. Mohon maaf, 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana deskripsi variabel case fatality rate atau CFR dan case growth rate atau CGR selama PPKM darurat pertama diberlakukan. Kedua, bagaimana membuat algoritma dan program OSSR untuk mengestimasi model regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal. Yang ketiga, bagaimana mengestimasi model regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal untuk pemodelan case fatality rate dan case growth rate di Jawa Timur. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan variabel case fatality rate dan case growth rate selama PPKM darurat pertama diberlakukan. Yang kedua yaitu membuat algoritma dan program open source software R untuk mengestimasi model regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal. Dan yang ketiga, mengestimasi model regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal berdasarkan estimator polinomial lokal untuk pemodelan case fatality rate dan case growth rate di Jawa Timur. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian yaitu bagi mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah. Untuk mahasiswa menambah wawasan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari terkait pemodelan statistika khususnya pada metode regresi non-parametrik birespon pada data longitudinal dengan estimator polinomial lokal. Bagi masyarakat, menambah wawasan mengenai pentingnya kebijakan PPKM darurat dalam rangka menekan angka penularan COVID-19 khususnya di Provinsi Jawa Timur. Bagi pemerintah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten atau kota dalam mengambil kebijakan untuk menekan tingkat kematian dan laju pertumbuhan COVID-19 di Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.